Tawa mereka meledak saat suamiku menjatuhkan talak 3 di hadapan semua orang, menghina keluargaku yang dikabarkan bangkrut. Mertuaku memujinya, menyebutku benalu yang tak lagi selevel. Mereka tidak tahu, detik itu juga, aku akan mengubah tawa congkak itu menjadi tangis penyesalan yang tak berujung. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen mahal memenuhi ruang tengah rumahku yang luas. Hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar suamiku, Raka. Seperti biasa, rumah kami yang dijadikan tempat berkumpul. Alasannya sederhana, rumah ini yang paling besar dan paling mewah dibandingkan rumah saudara-saudara Raka lainnya. Namun, ironisnya, di rumahku sendiri, aku seringkali merasa seperti orang asing, atau lebih tepatnya, seperti pelayan yang tidak dibayar. Aku baru saja keluar dari dapur membawa nampan berisi tambahan es buah ketika suara Ibu Wati, ibu mertuaku, terdengar melengking mengatasi keriuhan obrolan. Aduh, ini rendangnya kok agak keras ya? Andini masaknya kurang lama ini pasti. Padahal daging impor loh, sayang banget kalau yang masak nggak becus. Sindir Ibu Wati sambil memilah-milah potongan daging di piringnya dengan wajah jijik. Beberapa bibi dan sepupu Raka yang duduk mengelilingi meja marmer itu tertawa kecil, melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan. Namanya juga orang sibuk ngurusin bisnis bapaknya yang lagi goyah. Bu, mana sempat masak yang benar? Celetuk Tante Rina, adik Ibu Wati yang mulutnya terkenal paling pedas. Tapi dengar-dengar saham perusahaan bapaknya Andini anjlok lagi ya pagi ini? Masuk berita loh. Jantungku berdesir. Memang benar, perusahaan ayahku sedang mengalami masa sulit akibat krisis global dan ada sedikit masalah internal manajemen. Selama seminggu terakhir, berita tentang potensi kebangkrutan perusahaan ayah memang santer terdengar. Tapi, aku tidak menyangka mereka akan membahaskannya secara terbuka di acara makan-makan seperti ini, tepat di depan mukaku. Aku meletakkan nampan es buah di meja samping dengan hati-hati, berusaha tetap tersenyum meski hatiku perih. Silakan es buahnya, Bu, Tante. Maaf kalau rendangnya kurang empuk, tadi saya sudah presto 1 jam. Jawabku sopan, berusaha membela diri. Raka, suamiku, duduk di sofa utama layaknya seorang raja. Dia tidak menatapku sama sekali. Matanya terpaku pada layar ponselnya, jempolnya bergerak cepat menggulir sesuatu. Wajahnya terlihat tegang, dahinya berkerut dalam. Sejak pagi Raka memang bersikap aneh. Dia mendiamkanku, menolak sarapan buatanku, dan lebih banyak menghabiskan waktu di teras sambil menelepon seseorang dengan suara pelan. Alah, alasan saja kamu, Din, semprot Ibu Wati. Kamu itu bersyukur Raka mau nikahin kamu. Coba lihat Raka, gagah, ganteng, karirnya bagus. Kalau bukan karena dulu bapakmu kaya, mana mau Raka sama perempuan yang gayanya kampungan kayak kamu? Sekarang bapakmu mau bangkrut, terus apa yang mau kamu banggakan? Gelak tawa kembali terdengar, aku mengepalkan tangan di balik celemek masakku. Sabar, Andini. Sabar. Ini acara keluarga, jangan buat keributan. Tiba-tiba, Raka berdiri dari sofanya. Gerakannya kasar dan tiba-tiba, membuat semua orang terdiam. Wajahnya merah padam, tapi ada sorot mata yang aneh di sana. Sorot mata yang memancarkan campuran antara kepanikan dan kesombongan. Dia memegang sebuah sendok dan mengetukkannya ke gelas kaca, meminta perhatian. Ting, ting, ting. Semuanya, tolong diam sebentar, seru Raka lantang. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada Raka. Ibu Wati memandang putranya dengan bangga. Ada apa, Raka? Mau kasih pengumuman bonus arisan ya? Tanyanya antusias. Raka menggeleng. Dia menatapku. Tatapan yang dulu pernah penuh cinta, atau setidaknya aku pikir begitu, kini berubah menjadi tatapan dingin, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dia berjalan mendekat ke tengah ruangan, memastikan posisinya menjadi pusat perhatian. Ada hal penting yang harus aku sampaikan hari ini, kata Raka, suaranya bergetar sedikit, tapi kemudian menjadi tegas. Kalian semua mungkin sudah dengar desas-desus tentang perusahaan keluarga Andini. Tadi,
Aku baru saja dapat konfirmasi dari teman pialang saham dan juga berita terkini di portal ekonomi. Perusahaan bapaknya Andini resmi dinyatakan pailit siang ini. Aset-asetnya disita bank. Mereka bangkrut. Total. Helaan napas kaget terdengar serentak di ruangan itu. Semua mata kini beralih menatapku. Ada tatapan kasihan yang palsu, tapi sebagian besar adalah tatapan jijik. Seolah-olah kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Aku terdiam. Jadi itu yang dia cek di ponselnya sejak tadi? Dia memantau kejatuhan mertuanya sendiri bukan untuk membantu, tapi untuk memastikan? Terus kenapa, Raka? Tanya Tante Rina memancing. Raka tersenyum miring. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Selama ini, aku menahan diri. Aku mentolerir sifat Andini yang kaku, yang gak asik, yang gak bisa bergaul sama kalian, cuma karena aku menghormati bapaknya yang konglomerat. Aku pikir, setidaknya ada keuntungan bisnis yang bisa aku dapat. Tapi sekarang, mereka miskin. Nol besar. Hutang di mana-mana. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga agar tidak jatuh. Mas Raka, apa maksud kamu bicara begitu di depan keluarga? Tanyaku lirih. Maksudku? Raka tertawa sinis. Maksudku jelas. Aku nggak mau punya istri yang cuma jadi beban. Aku nggak mau hartaku digerogoti buat bayar utang bapakmu. Kita ini keluarga terpandang, Andini. Level kita beda sekarang. Raka menarik napas panjang, membusungkan dadanya, seolah dia sedang melakukan tindakan paling heroik sedunia. Maka, di depan ibu, di depan semua keluarga besarku sebagai saksi. Suara Raka menggelegar di ruang tamu yang mewah itu. Andini binti Hartono, hari ini, detik ini juga, aku jatuhkan talak 3 padamu. Kita cerai. Mulai sekarang, kamu bukan istriku lagi. Duniaku berhenti berputar sesaat. Talak 3. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Itu artinya tidak ada jalan kembali. Dia membuangku begitu saja. 5 tahun pernikahan. 5 tahun pengabdianku mengurus rumah ini, mengurus kebutuhan dia, menutupi aib-aib kecilnya, semuanya dihapus dalam satu kalimat hanya karena ayahku bangkrut. Keheningan sesaat pecah oleh suara tawa. Bukan tawa Raka, tapi tawa Ibu Wati. Hahaha. Bagus. Bagus sekali, Raka. Ibu Wati bertepuk tangan girang sambil berdiri dan memeluk putranya. Wajah tuanya berseri-seri penuh kemenangan. Itu baru anak ibu. Laki-laki tegas. Keputusan yang sangat tepat, putraku. Ibu Wati melepaskan pelukannya lalu menoleh padaku dengan tatapan penuh cemooh. Dengar itu, Andini, sekarang kamu bukan level kita lagi. Keluargamu sudah bangkrut, miskin. Jangan harap kamu bisa numpang hidup di sini lagi. Kita butuh menantu yang sederajat, yang bisa bikin keluarga ini makin kaya, bukan yang bikin susah kayak gembel. Betul itu, seru sepupu Raka yang lain. Lagian aku dari dulu nggak sreg sama Andini. Gayanya sok alim, padahal aslinya manfaatin Raka doang. Syukurin. Siap-siap angkat kaki deh lu. Tawa dan cemoohan itu bersahut-sahutan. Mereka tertawa di atas lukaku. Mereka merayakan kehancuranku seperti sebuah pesta kemenangan. Raka tampak sangat puas melihat dukungan keluarganya. Dia merasa di atas angin, merasa menjadi raja yang baru saja menyingkirkan pengkhianat. Aku memandang wajah-wajah mereka satu persatu. Wajah Ibu Wati yang tamak, wajah Raka yang sombong, wajah saudara-saudaranya yang penuh kebencian. Selama ini aku diam. Selama ini aku mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Aku pikir cinta Raka tulus. Ternyata, cintanya hanya setebal dompet ayahku. Begitu dompet itu dianggap kosong, cintanya pun menguap. Rasa sedih yang tadi sempat menyergap perlahan-lahan surut, tergantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. Rasa sakit hati itu membeku, berubah menjadi kekuatan yang aneh. Aku tidak merasa ingin menangis lagi. Justru, melihat betapa bodohnya mereka tertawa, aku merasa kasihan. Keheningan yang canggung mulai menyelimuti ruangan itu, ketika mereka menyadari aku tidak bereaksi seperti korban pada umumnya. Tidak ada air mata, tidak ada raungan. Kenapa kamu diam saja? Masih syok?
ejek Raka. Sana, kemasi barang-barangmu. Aku kasih waktu 1 jam. Jangan bawa apa-apa selain baju-baju gembelmu itu. Perhiasan, mobil, semua aset di rumah ini adalah milikku, kompensasi atas waktu yang kubuang bersamamu. Ibu Wati menambahkan dengan nada sinis, iya, jangan coba-coba maling ya. Tas-tas branded di lemari itu pasti dibeli pakai uang suami kan? Tinggalin semua, itu hak anakku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk di leherku sendiri meremang. Aku berjalan perlahan menuju meja tempat Raka meletakkan mikrofon nirkabel yang tadi dia gunakan untuk acara arisan. Terima kasih, Mas. Suaraku terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut rumah. Terima kasih banyak. Raka mengerutkan kening, bingung. Terima kasih? Kamu gila ya? Stres karena jadi miskin mendadak. Terima kasih karena kamu sudah mempermudah segalanya. Lanjutku santai. Aku tadinya sempat ragu. Kasihan kalau harus menceraikanmu, takut kamu tidak siap mental. Tapi karena kamu sudah menjatuhkan talak 3 di depan saksi sebanyak ini, wah, itu hadiah terindah buatku. Aku tidak perlu repot-repot sewa pengacara mahal untuk menggugatmu ke pengadilan agama. Prosesnya jadi instan. Wajah Raka memerah karena marah. Jaga mulutmu. Siapa yang mau menceraikan siapa? Aku yang buang kamu. Jangan memutarbalikkan fakta. Aku mengabaikan teriakannya. Aku berjalan menuju tasku yang tergeletak di meja sudut, mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna biru. Map yang selalu kubawa kemana-mana akhir-akhir ini, karena firasatku mengatakan hari ini akan tiba. Kalian semua tadi bilang, keluargaku bangkrut, kan? Tanyaku sambil memegang map itu di depan dada. Emang fakta kan? Seru Tante Rina. Berita sudah di mana-mana. Betul, jawabku mantap. Perusahaan ayahku memang dinyatakan pailit hari ini. Aset-aset atas nama PT dan atas nama pribadi ayahku memang disita. Berita itu benar 100%. Senyum Ibu Wati makin lebar. Nah kan, ngaku juga dia. Dasar benalu. Tapi potongku cepat, membuat tawa Ibu Wati terhenti di tenggorokan. Ada satu hal kecil yang mungkin luput dari perhitungan materialistis kalian. Ayahku adalah pebisnis yang cerdas. Jauh sebelum krisis terjadi, dia sudah menghibahkan sebagian asetnya. Dan nenekku, almarhumah, juga memberikan warisan yang sangat besar yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan ayah. Aku membuka map itu perlahan. Mas Raka, Ibu, dan kalian semua. Kalian sedang duduk di mana sekarang? Tanyaku retoris. Di rumah Raka lah. Rumah anakku, jawab Ibu Wati cepat. Kenapa? Mau ngaku-ngaku ini rumahmu? Aku mengeluarkan selembar dokumen bersampul hijau dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik. Rumah ini. Aku mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Dibeli tunai 5 tahun lalu, seminggu sebelum aku dan Raka menikah. Dibeli menggunakan uang warisan nenekku. Dan coba lihat nama siapa yang tertulis di sini. Aku berjalan mendekati Raka, menyodorkan sertifikat itu ke depan wajahnya. Raka membelalakan mata, membaca tulisan di sana. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Raka diam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Sini biar aku yang baca. Ibu Wati merampas sertifikat itu dengan kasar. Detik berikutnya, tangan Ibu Wati gemetar hebat. Sertifikat itu hampir jatuh dari genggamannya. Nama pemegang hak. Aku membaca lantang melalui mikrofon, menggantikan Ibu Wati yang mendadak bisu. Andini Putri Hartono. Status, hak milik. Tanggal perolehan, 10 Januari 2020. Sebelum pernikahan terjadi. Bohong. Teriak Raka, akhirnya menemukan kembali suaranya. Itu pasti palsu. Aku yang bayar cicilannya tiap bulan. 15 juta sebulan aku transfer ke rekening kamu buat bayar rumah. Aku tertawa. Mas, kamu itu lucu atau bodoh sih? Uang 15 juta yang kamu transfer itu uang belanja bulanan, Mas. Uang buat makan kamu, makan ibumu yang tiap minggu datang minta dimasakin daging impor,
uang buat bayar listrik rumah sebesar ini yang AC-nya nyala 24 jam, uang buat bayar pembantu yang kamu pecat karena kamu bilang boros padahal kamu yang gak mau gaji. Aku mengeluarkan lembaran lain dari map. Rekening koran. Rumah ini dibeli cash keras. Mas. Lunas. Tidak ada cicilan. Uang yang kamu transfer itu habis buat gaya hidup kalian sendiri. Bahkan sering kurang, dan aku yang nomboki pakai uang tabunganku sendiri. Kamu pikir 15 juta cukup buat gaya hidup sosialita ibumu dan rokok mahalmu bitu. Raka terhuyung ke belakang, menabrak sofa. Kakinya lemas. Fakta bahwa dia tidak memiliki hak sepeser pun atas rumah mewah yang selama ini dia bangga-banggakan di depan teman-temannya menghantamnya dengan keras. Tapi mobil. Raka mencoba mencari pegangan lain. Pajero itu. Alphard itu aku yang pakai sehari-hari. Itu pasti punyaku. Aku menggeleng prihatin. Mas, kamu lupa? Waktu beli mobil itu, KTP siapa yang dipakai? Katku. Karena namamu sudah di blacklist leasing gara-gara kredit macet motormu dulu. Dan siapa yang bayar DP? Siapa yang bayar cicilan? Rekening siapa yang didebet tiap bulan? Aku melempar bukti pembayaran cicilan mobil ke meja di depan mereka. Semua atas namaku. Dibayar dari hasil dividen saham pribadiku yang tidak tersentuh kebangkrutan ayah. Ruangan itu hening total. Tidak ada lagi suara denting sendok. Tidak ada lagi bisik-bisik. Wajah-wajah yang tadi penuh tawa mengejek kini berubah menjadi wajah-wajah ketakutan. Mereka sadar, mereka sedang berada di dalam perut singa yang baru saja mereka bangunkan. Aku menatap Ibu Wati yang kini terduduk lemas di sofa, wajah angkuhnya lenyap tak berbekas. Jadi, Bu? Aku tersenyum manis, sangat manis. Tadi Ibu bilang, aku bukan level kalian lagi? Ibu benar. Aku memang bukan level kalian. Levelku adalah pemilik rumah ini, pemilik mobil-mobil di depan, dan pemilik aset yang tidak akan pernah bisa kalian cicipi lagi. Aku menoleh ke arah jam dinding besar yang berdetak. Karena talak 3 sudah jatuh, berarti secara agama dan negara, kita bukan suami istri lagi. Dan karena ini rumahku, properti pribadiku, maka kehadiran kalian di sini adalah bentuk pelanggaran properti. Suaraku berubah menjadi dingin dan tajam, menusuk setiap telinga yang mendengar. Silakan keluar. Detik ini juga, acara bubar. Andini, kamu gak serius kan? Suara Tante Rina bergetar. Kita lagi makan loh. Ini hujan di luar. Oh, tadi waktu kalian menghinaku dan keluargaku, apa kalian peduli perasaanku? Apa kalian peduli ayahku yang sedang susah? Potongku cepat. Tidak kan? Jadi kenapa aku harus peduli kalian kehujanan? Aku mengeluarkan ponselku, menekan sebuah tombol. Halo, Pak Danu? Iya, tolong bawa regu satpam kompleks ke rumah saya sekarang. Ada sekumpulan orang asing yang membuat keributan dan menolak pergi dari rumah saya. Iya, usir paksa kalau perlu. Saya tunggu. Aku menutup telepon dan menatap Raka yang masih terpaku dengan tatapan kosong. Kamu dengar itu? Mantan suamiku? Satpam sedang meluncur. Kamu punya waktu 5 menit untuk membawa ibumu dan saudara-saudaramu yang terhormat itu keluar dari pagarku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kalian diseret keluar seperti. Aku menirukan ucapan Ibu Wati tadi. Seperti gembel. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi merah karena malu dan marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kartu as ada di tanganku. Dan aku baru saja memainkannya dengan sempurna. Suasana hening itu tidak bertahan lama. Keheningan yang tadi mencekam kini berganti menjadi kekacauan. Bak sarang lebah yang dilempari batu, para tamu undangan, alias keluarga besar Raka, mulai kasakusuk panik. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi tawa mengejek kini tampak pucat dan bingung. Ini nggak mungkin, teriak Ibu Wati tiba-tiba, memecah kepanikan. Dia bangkit dari sofa, matanya melotot tajam ke arahku. Kamu pasti main dukun kan, Andini? Kamu memanipulasi anakku. Raka, jangan percaya sama perempuan ular ini. Rumah ini rumah kamu. Kamu kepala keluarga. Raka tampak terguncang. Dia menatapku, lalu menatap sertifikat di tangan ibunya, lalu kembali menatapku. Ada keputusasaan di matanya.
Din, ini bercanda kan? Maksudku, oke, rumah ini atas namamu, tapi kan kita suami istri. Harta bersama? Harta bersama? Potongku cepat sambil tertawa kecil. Mas, coba ingat-ingat lagi pelajaran hukum atau agama. Harta yang diperoleh sebelum menikah adalah harta bawaan. Rumah ini aku beli sebelum akad nikah. Ingat? Tanggal 10 Januari. Kita menikah tanggal 20 Januari. Jadi, secara hukum manapun, ini aset pribadiku. 0% milikmu. Aku melangkah maju, mengambil kembali sertifikat itu dari tangan Ibu Wati yang gemetar. Aku mengelap sampul plastiknya seolah-olah baru saja dipegang oleh sesuatu yang kotor. Dan soal kepala keluarga. Lanjutku, mataku menatap tajam ke arah Raka. Seorang kepala keluarga itu menafkahi, Mas. Bukan dinafkahi. Selama ini, kamu pikir gaji manajermu yang 7 juta itu cukup buat bayar listrik 5 juta, air, internet, bensin Pajero yang boros itu, belum lagi skincare ibumu yang tiap bulan minta jatah 2 juta. 7 juta? Pekik Tante Rina kaget. Loh, kata Mbak Wati, gaji Raka 50 juta sebulan. Katanya dia direktur. Aku menahan tawa. Kebohongan Raka akhirnya terkelupas satu persatu. Direktur? Aku geleng-geleng kepala. Di perusahaan ayahku, Raka cuma dikasih jabatan manajer pemasaran. Itu pun lebih banyak absennya daripada kerjanya. Gaji pokoknya 7 juta. Sisanya, bonus kalau target tercapai. Dan tebak, Raka nggak pernah capai target selama 3 tahun terakhir. Jadi dari mana uang buat gaya hidup mewah kalian selama ini? Aku menatap Ibu Wati yang kini wajahnya merah pada menahan malu. Dari dividen sahamku, Bu. Dari tabunganku. Dari uang warisan nenekku. Akulah yang selama ini mensponsori sandiwara orang kaya kalian. Bohong, jerit Ibu Wati histeris. Dia maju hendak menamparku, tapi tangannya tertahan di udara. Bukan karena aku menahannya, tapi karena dia melihat tatapan mataku. Tatapan yang memperingatkan bahwa satu sentuhan saja, dia akan menyesal seumur hidup. Jangan coba-coba, Bu, desisku pelan. Ini rumahku. Satu goresan di wajahku, aku visum dan laporkan ibu atas penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Mau habiskan masa tua di penjara. Tangan Ibu Wati turun perlahan, gemetar hebat. Dia mundur, jatuh terduduk kembali di sofa. Kalian dengarkan? Aku meninggikan suara, berbicara pada seluruh keluarga besar Raka. Pesta sudah selesai. Makanan yang kalian makan itu, dibeli pakai uangku. Listrik yang menyalakan AC ini, dibayar pakai uangku. Dan karena kalian sudah menghina pemilik rumah ini, silakan angkat kaki sekarang juga. Tegak kamu, Din, seru sepupu Raka. Kita saudara. Saudara? Aku tersenyum miring. Tadi waktu Raka talak 3, kalian ketawakan? Kalian bilang aku nggak selevel. Kalian bilang aku gembel. Mana ada saudara kayak gitu? Saudara macam apa yang bersorak saat saudaranya diceraikan? Itu kan. Sepupu itu tergagap, kehabisan kata-kata. Sudah. Cukup, bentak Raka. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran antara marah dan memelas. Oke, rumah ini punya kamu. Oke, aku salah. Tapi nggak perlu ngusir keluarga aku kayak begini, Din. Hujan deras di luar. Kasihan ibu. Kasihan? Aku tertawa getir. Mas, 5 menit yang lalu kamu bilang aku beban. Kamu bilang mau cari istri yang sederajat. Nah, sekarang buktikan kamu laki-laki sejati. Bawa keluargamu pergi. Sewa hotel bintang 5, kan kamu kaya? Masa mantan direktur nggak punya duit buat sewa hotel? Raka terdiam. Dia merogoh sakunya, mungkin mengecek saldo ATM-nya yang menyedihkan. Waktu kalian tinggal 2 menit sebelum satpam datang, kataku sambil melirik jam tangan. Raka akhirnya menyerah. Dia menyadari posisinya benar-benar tersudut. Tidak ada gunanya berdebat soal kepemilikan rumah, karena buktinya terlalu kuat. Ayo, Bu, kita pergi, ajak Raka dengan suara lemah, memegang lengan ibunya. Enggak,
Ibu nggak mau pergi. Ini rumah anakku, ronta Ibu Wati. Bu, tolong jangan bikin malu lagi. Nanti Raka jelasin, bisik Raka setengah memaksa. Akhirnya, dengan langkah gontai dan wajah penuh dendam, rombongan keluarga besar itu mulai bergerak menuju pintu keluar. Mereka mengambil tas-tas mereka dengan kasar, beberapa bahkan sengaja membanting pintu lemari pajangan saat lewat, tapi aku tidak peduli. Barang pecah bisa diganti, harga diri yang pulih tak ternilai harganya. Saat mereka sampai di teras depan, hujan memang sedang turun dengan derasnya. Angin kencang membuat pohon mangga di halaman bergoyang hebat. Mobil-mobil mereka, beberapa motor dan mobil LCGC, terparkir di luar pagar karena carport penuh oleh dua mobil mewahnya Raka, Pajero Sport hitam dan Alphard putih. Raka merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil Pajero. Dia hendak menekan tombol unlock. Eits, tunggu dulu, suaraku menghentikan gerakannya. Aku berdiri di ambang pintu utama, bersandar santai di kusen pintu. Raka menoleh, keningnya berkerut. Apalagi, aku mau manasin mobil buat ibu. Mobil yang mana? Tanyaku polos. Ya Pajero inilah. Masa aku suruh ibu naik motor hujan-hujan? Jawab Raka ketus. Aku mengulurkan tangan kanan, telapak tangan terbuka. Kuncinya, Mas. Maksud kamu? Kunci Pajero dan kunci Alphard itu. Sini, pintaku tegas. Kamu gila? Raka melotot. Itu mobilku. Aku yang pakai tiap hari ke kantor. Aku yang rawat. Pakai doang kan? Ngerawat pakai uang bensin dari dompetku juga kan? Sahutku cepat. Mas, tadi aku sudah bilang. Semua aset yang dibeli selama pernikahan, yang cicilannya dibayar dari rekeningku, yang BPKB-nya atas namaku, itu milikku. Kamu lupa? Pajero itu dibeli setahun lalu pakai nama siapa? Namaku. Alphard itu hadiah ulang tahun pernikahan yang DP-nya 300 juta dari uang warisanku. Namaku juga. Tapi itu harta Gonogini. Seru Raka panik. Dia tahu tanpa mobil itu, dia benar-benar lumpuh. Gonogini? Aku tertawa. Gonogini itu kalau ada kontribusi bersama, Mas. Kalau di pengadilan nanti terbukti 100% uangnya dari istri, dan suami tidak menafkahi, hakim juga bakal ketawa lihat gugatanmu. Lagian, kamu mau bawa kabur aset yang masih proses cicilan atas namaku? Itu namanya penggelapan, Mas. Mau aku lapor polisi sekarang? Raka mematung. Tangannya menggenggam kunci mobil itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Dia bimbang. Dia butuh mobil itu untuk gengsi, untuk kenyamanan. Tapi ancaman polisi, itu bukan main-main. Sini kuncinya, desakku, atau aku teriak maling sekarang. Satpam sudah di gerbang depan tuh. Benar saja, sebuah mobil patroli keamanan kompleks dengan lampu strobo kuning, berkedip-kedip sudah terlihat mendekat ke gerbang rumah kami. Pak Danu dan dua anggotanya turun dengan sigap. Nyali Raka ciut seketika. Dengan gerakan kasar dan penuh amarah, dia melempar kunci mobil itu ke lantai teras, tepat di dekat kakiku. Klang! Ambil tuh mobil sialanmu, umpat Raka. Dasar pelit, perhitungan. Terima kasih, ucapku sambil memungut kunci itu. Hati-hati di jalan ya. Oh ya, kalian pulang naik apa? Taksi online? Pesan yang large ya, kan rombongannya banyak. Itu pun kalau kalian punya kuota internet dan saldo e-wallet. Kalau nggak ada, ya terpaksa jalan kaki sampai depan kompleks buat nyari angkot. Wajah Ibu Wati pucat pasi melihat mobil-mobil mewah itu terkunci rapat untuknya. Dia, yang biasa duduk di kursi tengah Alphard dengan AC dingin, kini harus berdiri di teras yang terciprat air hujan, menunggu nasib. Raka, masa kita naik taksi? Rengek Ibu Wati. Malu sama tetangga, nak? Diam, Bu, bentak Raka frustrasi. Ibu nggak lihat situasinya? Adegan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Sang Raja dan Ratu, yang 15 menit lalu menertawakan kemiskinanku, kini berdiri kedinginan, bingung bagaimana cara pulang karena fasilitas yang selama ini mereka anggap hak milik ternyata hanyalah pinjaman dari orang yang mereka hina. Pak Danu, kepala satpam, berjalan masuk ke halaman dengan payung besar. Wajahnya garang namun sopan saat melihatku. Selamat sore, Bu Andini.
Ada masalah apa? Siapa yang membuat keributan? Tanya Pak Danu. Sore, Pak Danu, jawabku ramah. Ini, ada sekelompok orang yang sudah bukan keluarga saya lagi, tapi masih enggan meninggalkan properti saya. Tolong dikawal sampai keluar gerbang kompleks ya, Pak. Takutnya mereka merusak tanaman atau fasilitas umum karena emosi. Pak Danu menatap Raka dan keluarganya dengan tatapan menyelidik. Dia tahu Raka, tapi dia lebih hormat padaku karena akulah yang selalu memberi THR besar pada satpam setiap lebaran, menggunakan uang pribadiku, tentu saja, karena Raka pelit. Baik, Bu Andini, siap laksanakan, kata Pak Danu tegas. Dia menoleh ke Raka. Mari, Pak Raka dan keluarga. Silakan tinggalkan tempat ini. Jangan membuat keributan di wilayah ini. Diusir satpam. Di depan mata tetangga yang mulai mengintip dari balik gorden jendela mereka. Ini adalah puncak penghinaan bagi keluarga gila hormat seperti mereka. Raka menatapku sekali lagi. Tatapan penuh kebencian yang membara. Awas kamu, Andini, kamu bakal nyesel. Bapakmu bangkrut, kamu sendirian. Tunggu tanggal mainnya, aku bakal bangkit dan bikin kamu ngemis-ngemis di kakiku. Ditunggu, Mas. Jawabku santai sambil melambaikan tangan. Tapi jangan lama-lama ya, keburu aku lupa nama kamu siapa. Mereka pun berjalan menembus hujan, tanpa payung, menuju gerbang kompleks yang jauhnya lumayan. Baju pesta mereka basah kuyup. Make up tebal Ibu Wati luntur. Sepatu hak tinggi Tante Rina patah di tengah jalan. Sebuah parade kekalahan yang sempurna. Aku menutup pintu utama, menguncinya rapat-rapat. Suara hujan di luar terdengar semakin deras, tapi di dalam sini, di rumahku yang sesungguhnya, suasana terasa hangat dan damai. Aku bersandar di pintu, menghela napas panjang. Beban di dadaku hilang. Ponselku bergetar di saku. Sebuah pesan masuk dari ayah. Ayah, gimana, Nak? Sudah beres dramanya? Maaf ya ayah harus pura-pura bangkrut total biar parasit-parasit itu keluar dari hidupmu. Besok kita mulai rencana B, ambil alih perusahaan sepenuhnya dengan nama baru. Aku tersenyum lebar. Jari jemariku mengetik balasan. Aku, beres. Yah, mereka sudah diusir. Talak 3 sudah jatuh. Misi sukses. Besok Andini siap kembali ke kantor pusat. Ternyata, kebangkrutan itu hanyalah skenario. Ayah memang mengalami kerugian, tapi tidak sampai bangkrut. Dia sengaja melebih-lebihkan berita itu, membiarkan rumor menyebar, demi satu tujuan, menguji kesetiaan menantunya yang selama ini dia curigai hanya mengincar harta. Dan Raka, oh Raka, kamu gagal total dalam ujian itu. Dan kegagalanmu adalah kebebasanku. Hujan di luar sana turun semakin deras, seolah langit pun turut serta dalam drama pembersihan rumahku dari parasit-parasit yang selama ini menggerogoti. Aku berjalan menuju ruang kendali CCTV yang terletak di dekat ruang kerja ayahku dulu. Di sana, deretan monitor menampilkan setiap sudut eksterior rumah. Aku duduk di kursi ergonomis yang nyaman, menyesap teh hangat yang baru saja kuseduh sendiri, dan mulai menonton pertunjukan langsung yang paling memuaskan dalam hidupku. Di layar monitor utama, terlihat jelas rombongan keluarga besar Raka sedang tertahan di pos satpam depan. Penampilan mereka sungguh kontras dengan kemewahan yang mereka pamerkan 1 jam yang lalu di dalam rumahku. Gaun-gaun brokat mahal yang dipakai Ibu Wati dan Tante Rina kini basah kuyup, menempel tak berdaya di tubuh mereka, mencetak lemak-lemak yang biasanya disembunyikan oleh korset ketat. Riasan wajah tebal mereka luntur, menciptakan garis-garis hitam di pipi akibat maskara yang meleleh terkena air hujan. Mereka terlihat seperti badut yang baru saja tercebur ke dalam kolam. Aku memperbesar gambar. Terlihat Pak Danu dan 2 anggotanya sedang berbicara tegas, tangan mereka menunjuk ke arah jalan raya di luar gerbang kompleks. Raka terlihat berdebat, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah rumah, mungkin masih berusaha mengklaim haknya atau mengancam satpam. Namun, Pak Danu tidak bergeming. Postur tubuh Pak Danu yang tegap dan wajahnya yang garang, membuat Raka perlahan mundur. Nyali Raka memang hanya besar jika berhadapan dengan perempuan, tapi di hadapan otoritas berseragam, dia menciut seperti kerupuk disiram kuah. Adegan berikutnya jauh lebih menarik. Karena tidak diperbolehkan menunggu di pos satpam, mungkin Pak Danu takut mereka mengotori lantai pos dengan baju basah mereka,
mereka terpaksa berdiri di pinggir jalan kompleks, di bawah pohon mahoni yang tidak terlalu membantu menahan derasnya air. Mereka mencoba memesan taksi online. Aku bisa melihat cahaya layar ponsel yang menyala di tengah kegelapan hujan. Raka tampak frustrasi, mungkin karena aplikasi sedang error, sinyal buruk, atau yang paling mungkin, tidak ada pengemudi yang mau mengambil orderan di tengah badai untuk penumpang berjumlah belasan orang. Yang membuatku tersenyum miris adalah ketika tetangga depan rumahku, Bu Siska, kebetulan pulang. Mobil sedan mewah Bu Siska berhenti tepat di depan gerbangnya, yang berseberangan dengan posisi keluarga Raka berdiri. Kaca jendela mobil Bu Siska turun perlahan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dari sini, tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Bu Siska menunjuk-nunjuk ke arah Raka dan ibunya dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat, lalu menutup mulutnya seolah menahan tawa. Raka tampak memalingkan wajah, malu setengah mati. Ibu Wati mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangannya yang basah. Ah, Bu Siska. Dia adalah ratu gosip di kompleks ini. Besok pagi, seluruh warga kompleks pasti sudah tahu bahwa keluarga Sultan yang sombong itu diusir keluar rumah saat hujan badai. Reputasi sosialita yang dibangun Ibu Wati dengan susah payah selama ini hancur dalam hitungan detik. Hampir 20 menit mereka menunggu dalam kedinginan. Akhirnya, 2 buah mobil taksi online kelas ekonomi, bukan premium seperti yang biasa mereka pesan, datang. Terjadi keributan kecil saat mereka hendak masuk. Sepertinya mereka berebut siapa yang duduk di depan, siapa yang harus berdesakan di tengah. Raka, yang biasanya egois, kali ini terpaksa mengalah duduk di kursi depan mobil pertama. Sementara Ibu Wati didorong masuk ke kursi tengah, diapit oleh 2 tantenya yang berbadan besar. Pintu mobil terbanting menutup. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak asap tipis yang segera hilang di sapu hujan. Aku menyandarkan punggungku, menghela napas panjang. Rasanya aneh. Rumah ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara televisi yang diputar dengan volume maksimal oleh Ibu Wati. Tidak ada lagi suara Raka yang berteriak memintaku mengambilkan handuk. Tidak ada lagi suara sepupu-sepupunya yang berisik menjarah isi kulkas. Kesunyian ini adalah kedamaian yang sudah lama kurindukan. Sementara itu, di dalam taksi online yang sempit dan berbau pewangi jeruk yang menyengat, suasana pasti neraka. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Ini semua gara-gara kamu, Raka, sembur Tante Rina, memecah keheningan di dalam mobil. Suaranya bergetar karena kedinginan dan kemarahan. Coba tadi kamu gak gegabah talak 3. Kita gak bakal diusir kayak anjing begini. Kok nyalahin Raka, Tante? Raka membela diri, menoleh ke belakang dengan wajah kusut. Tadi Tante juga ikut ketawakan? Tante juga bilang, syukurin. Giliran susah, aku yang disalahin. Ya kamu kan keponakan. Harusnya kamu mikir. Timpal omnya yang duduk di belakang. Lagian kamu bodoh banget sih jadi laki-laki? Masa selama 5 tahun nikah, kamu gak tahu kalau rumah itu atas nama istri kamu? Kamu ngapain aja? Cuma tidur? Diam kalian semua, teriak Ibu Wati histeris. Dia menangis sesenggukan. Kepala ibu pusing. Jangan ribut. Ini kita mau kemana? Raka? Kita nggak mungkin tidur di pinggir jalan. Raka terdiam. Pertanyaan itu adalah pertanyaan paling krusial. Kemana mereka akan pergi? Ke rumah Tante Rina? Tidak mungkin. Rumah Tante Rina kecil dan sudah penuh sesak dengan anak cucunya. Ke rumah omnya yang lain? Mereka semua orang-orang yang pas-pasan dan selama ini menumpang hidup pada fasilitas Raka. Hotel? Saldo Raka tidak akan cukup menyewa 3 kamar hotel untuk menampung semua parasit ini. Apalagi kartu kreditnya adalah kartu tambahan dari rekeningku yang sudah kublokir 5 menit yang lalu via mobile banking. Kita ke rumah Bude Marni. Gumam Raka pelan, menyebut nama kerabat jauh mereka yang tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah kontrakan petak yang sempit. Bude Marni? Ibu Wati melotot horor. Rumah di Gang Senggol itu? Yang bau got? Yang airnya keruh? Raka, ibu nggak mau. Ibu mau hotel. Ibu ini punya asma, Raka. Bu, tolong ngerti kondisi. Bentak Raka, hilang kesabaran. Duitku menipis. Kartu kredit pasti sudah diblokir sama Andini. Kita nggak punya pilihan. Malam ini kita numpang di sana dulu,
besok baru kita pikir lagi. Ibu Wati meraung, menangisi nasibnya. Bayangan tidur di kasur kapuk yang keras, tanpa AC, dengan nyamuk-nyamuk nakal, membuatnya merasa seolah kiamat sudah tiba. Padahal, itulah kehidupan asli mereka sebelum Raka menikahiku. Mereka hanya kembali ke setelan pabrik. Tapi karena sudah terlalu lama dimanjakan kemewahan, rasanya seperti penyiksaan. Perjalanan ke rumah Bude Marni memakan waktu 1 jam karena macet. Ketika taksi berhenti di depan mulut gang sempit yang becek dan gelap, sopir taksi menolak masuk. Sampai sini aja ya, Mas. Gangnya sempit, mobil saya nggak muat. Lagian banjir tuh semata kaki, kata sopir taksi tanpa rasa bersalah. Mau tidak mau, mereka harus turun. Hujan sudah reda menjadi gerimis. Tapi jalanan gang itu becek bercampur lumpur hitam dan sampah plastik yang terbawa arus selokan. Sepatu hak tinggi mereka yang mahal terbenam dalam lumpur. Gaun pesta mereka terseret di air kotor. Mereka berjalan beriringan seperti rombongan pengantin yang tersesat di tempat pembuangan sampah. Warga sekitar yang sedang nongkrong di pos ronda menatap mereka dengan tatapan aneh. Melihat sekelompok orang berpakaian pesta mewah tapi berjalan kaki di gang kumuh sambil menyeret koper dengan wajah putus asa. Sesampainya di rumah kontrakan Bude Marni, sambutan yang mereka terima pun tidak hangat. Bude Marni, wanita tua yang hidup sederhana, kaget bukan main melihat rombongan sirkus ini mengetuk pintunya jam 10 malam. Loh, Wati? Raka? Kok basah kuyup? Ada apa? Tanya Bude Marni bingung, masih memegang centong nasi. Bude, kami numpang ya. Semalam aja, kata Raka tanpa basa-basi, langsung menerobos masuk. Rumah itu kecil. Hanya ada 1 ruang tamu yang menyatu dengan ruang TV, 2 kamar tidur sempit, dan 1 kamar mandi di belakang yang pintunya terbuat dari plastik ember. Lantainya ubin biasa yang dingin. Atapnya ada bercak-bercak bekas bocor. Bau lembab menguar di udara, bercampur dengan bau masakan terasi dari dapur. Ibu Wati berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan tatapan jijik dan ngeri. Dia, yang tadi siang masih duduk di sofa kulit Italia seharga puluhan juta, kini harus duduk di karpet tipis yang sudah agak apek. Aku nggak bisa hidup kayak gini, bisik Ibu Wati, lalu tubuhnya merosot. Pingsan sungguhan kali ini, bukan drama. Kekacauan kembali terjadi. Mereka panik, berteriak minta minyak kayu putih, minta air hangat. Raka sibuk mengipas-ngipas ibunya dengan kardus bekas, wajahnya penuh tekanan batin. Di tengah kekacauan itu, Raka mungkin baru menyadari satu hal. Dia baru saja menukar surga dunia yang kuberikan dengan neraka dunia yang dia ciptakan sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain mulut besarnya sendiri. Di rumah besarku, aku mematikan monitor CCTV. Layar menjadi gelap. Aku berdiri, meregangkan tubuh. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Tanpa dengkuran Raka, tanpa omelan mertua. Hanya aku, kebebasanku, dan kemenanganku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi kayu yang berdebu, membangunkan Raka dari tidur yang paling tidak nyenyak dalam hidupnya. Dia mengerjapkan mata, berharap semua kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak makan daging kambing. Namun, saat dia membuka mata sepenuhnya, pemandangan yang menyambutnya bukanlah langit-langit kamar kami yang tinggi dengan lampu gantung kristal, melainkan plafon triplek yang sudah lapuk dan bernoda coklat bekas rembesan air hujan. Punggung Raka terasa remuk redam. Dia tidur di lantai ruang tamu beralaskan tikar anyaman yang keras, berdesakan dengan 2 sepupunya yang bau keringat. Udara di dalam rumah kontrakan itu terasa pengap dan panas, padahal hari masih pagi. Suara bising motor yang lewat di gang depan terdengar begitu dekat dan memekakan telinga, berbeda jauh dengan kedap suaranya kamar kami di kawasan elit. Aduh, pinggangku. Keluh Raka sambil berusaha duduk. Badannya lengket. Dia belum mandi sejak kemarin karena antrean kamar mandi yang panjang dan kondisi kamar mandi Bude Marni yang menurut standar Raka tidak layak pakai karena bak mandinya berlumut. Dari arah kamar tidur, terdengar suara Ibu Wati yang sedang merengek. Raka, Ibu lapar. Ibu mau bubur ayam yang biasa langganan kita itu, yang toppingnya banyak. Suara Ibu Wati terdengar lemah tapi tetap menuntut. Raka menghela napas kasar, mengacak-acak rambutnya yang lepek. Bu, bubur ayam itu di Jakarta Selatan.
Kita sekarang di pinggiran Bekasi, di gang sempit. Mana ada GrabFood yang mau nganter bubur sejauh itu? Lagian ongkos kirimnya lebih mahal dari buburnya. Tapi ibu nggak mau makan nasi uduk sini, keras, sambelnya pedas banget bikin sakit perut. Rengek Ibu Wati lagi. Raka tidak menjawab. Dia merogoh saku celananya, mengambil dompet kulitnya yang mulai lembab karena kejadian kemarin. Dia membuka dompet itu. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan struk belanjaan lama. Dia ingat, kemarin dia tidak sempat mengambil uang tunai karena terlalu percaya diri dengan kartu di dompetnya. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Dia membuka aplikasi mobile banking. Saat dia mencoba login, notifikasi merah muncul di layar, akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi bank penerbit. Raka mengumpat pelan. Sialan, Andini benar-benar matiin aksesnya. Dia beralih ke aplikasi kartu kredit. Sama saja. Limit 0. Status, inaktive. Kartu itu memang kartu tambahan, suplementari, yang induknya ada di rekeningku. Selama ini Raka tidak pernah memikirkan hal itu, karena dia tidak pernah menyangka aksesnya akan diputus. Dia pikir karena dia suami, dia berhak selamanya. Kenyataan menamparnya bolak-balik. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya kendaraan. Dia tidak punya rumah. Dan yang lebih parah, hari ini adalah hari Senin. Dia harus ke kantor. Tapi bagaimana dia ke kantor tanpa mobil? Baju kerjanya yang setelan jas rapi semua tertinggal di lemari rumahku. Dia sekarang hanya memakai kaos oblong bekas kemarin yang sudah bau apek. Raka, kamu dengar ibu nggak sih? Teriak Ibu Wati lagi dari dalam kamar. Ibu butuh obat darah tinggi. Obat ibu ketinggalan di rumah Andini. Raka memejamkan mata, menahan emosi yang siap meledak. Tiba-tiba, rasa rindu menyeruak. Rindu pada kenyamanan hidupnya 24 jam yang lalu. Rindu pada kopi hangat buatan Andini di pagi hari. Rindu pada wangi laundry pakaiannya. Rindu pada AC dingin. Dan yang paling gila, dia mulai rindu pada Andini. Bukan rindu cinta, tentu saja. Raka terlalu narsis untuk mencintai orang lain. Dia merindukan fungsi Andini. Dia merindukan Andini sebagai penyedia fasilitas, sebagai pemecah masalah, sebagai bank berjalan. Aku harus telepon Andini. Gumam Raka. Mungkin dia sudah tenang. Mungkin dia cuma emosi sesaat. Bagaimanapun, kita nikah 5 tahun. Nggak mungkin dia sekejam itu. Dengan sisa harapan yang tipis, Raka mencari kontakku di ponselnya. Nama kontakku di sana masih tertulis, istriku sayang. Nama yang dia buat hanya untuk pencitraan jika teman-temannya melihat. Dia menekan tombol panggil. Tut, tut, tersambung. Jantung Raka berdegup kencang. Di seberang sana, aku sedang menikmati sarapan croissant dan latte sambil membaca berita ekonomi di iPad. Ponselku bergetar. Nama, Raka, muncul di layar. Aku tersenyum tipis. Sudah kuduga dia akan menelepon. Mental pengemisnya akan muncul begitu perutnya lapar. Aku menggeser tombol hijau, lalu milot speaker ponsel itu sambil tetap mengunyah sarapanku. Halo? Sapaku datar. Andini, Din. Suara Raka terdengar parau dan memelas. Sangat berbeda dengan suara lantangnya saat menjatuhkan talak kemarin. Kamu apa kabar? Sangat baik, jawabku singkat. Sarapanku enak, tidurku nyenyak, dan udaranya segar. Ada apa menelepon mantan istri pagi-pagi? Mau ambil baju bekasmu? Silakan ambil di pos satpam. Sudah kupaking dalam kantong kresek hitam. Din, jangan gitu dong. Raka mencoba melembutkan suaranya, taktik manipulasinya yang biasa. Aku tahu aku salah kemarin. Aku emosi. Aku hilaf, Din. Biasalah, tekanan kerjaan, terus dengar berita papamu bangkrut, aku jadi panik. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu. Aku tertawa kecil, suara tawa yang dingin. Sayang, Mas, kemarin kamu bilang aku benalu. Kamu bilang aku nggak selevel. Kamu bilang keluargamu butuh menantu kaya. Hilaf kok pakai naskah pidato lengkap begitu. Itu cuma mulut. Din, hati aku nggak begitu. Elak Raka putus asa.
Maafin aku ya. Kita baikan lagi. Aku jemput kamu, maksudku. Aku pulang ke rumah ya. Kasihan ibu, Din. Ibu sakit gara-gara tidur di lantai. Kamu tega lihat orang tua sakit. Lihat, ujung-ujungnya dia menjadikan ibunya sebagai tameng. Selalu begitu. Raka, potongku tegas. Kamu lupa satu hal yang paling krusial. Apa? Kemarin, di depan puluhan saksi, kamu menjatuhkan talak 3. Talak 3, Raka. Bukan talak 1, bukan talak 2. Hening sejenak di ujung telepon. Ya, aku tahu. Tapi kan bisa dirujuk. Kita ke penghulu lagi, kita nikah ulang. Gampang kan? Aku bakal minta maaf sama papa kamu juga. Aku menghela napas panjang, takjub dengan kebodohan agamanya. Mas, kamu itu katanya sering ikut pengajian biar kelihatan alim di Instagram, tapi hukum dasar nikah saja nggak paham. Dalam hukum Islam, talak 3 itu final dan mengikat. Kita haram untuk rujuk. Haram mutlak. Kecuali, lanjutku, memberi jeda dramatis. Kecuali apa? Tanya Raka cepat, secercah harapan terdengar dalam suaranya. Kecuali aku menikah dulu dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri dengan suami baruku, lalu suami baruku menceraikanku atau meninggal, dan masa iddahku habis. Baru setelah itu, dan hanya setelah itu, kamu bisa menikahiku lagi. Itu namanya muhalil. Raka terdiam 1000 bahasa. Napasnya terdengar berat. Jadi, Mas, kataku menutup pembicaraan. Pintu rumah ini sudah tertutup. Bukan karena aku marah, tapi karena Tuhan dan hukum agama yang kamu mainkan kemarin sudah menguncinya. Permanen. Kamu tidak bisa kembali, bahkan jika kamu bersujud mencium kakiku sekalipun. Tapi Din, aku nggak punya apa-apa. Suara Raka bergetar, mulai menangis. Kartu kredit mati, mobil nggak ada, aku harus kerja. Tolonglah, pinjemin aku uang atau mobil sebentar. Itu bukan urusanku lagi. Kamu laki-laki, kan? Katanya, kepala keluarga. Usaha dong. Jangan minta sama, benalu, yang miskin ini. Andini, kamu tega banget sih. Aku suami kamu, teriak Raka, kembali ke watak aslinya yang kasar. Mantan, Mas. Mantan. Koreksi dikit. Selamat menikmati hidup barumu yang levelnya beda. Itu. Semoga bahagia dengan kesombonganmu. 3 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Waktu berjalan begitu cepat bagiku yang kini sibuk mengambil alih kendali penuh atas anak perusahaan ayah. Namun terasa begitu lambat dan menyiksa bagi mereka yang terbuang. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku yang baru di lantai 20 gedung perkantoran di pusat kota. Ruangan ini berdinding kaca, menyajikan pemandangan cakrawala Jakarta yang megah. Di meja kerjaku, menumpuk berkas-berkas profit perusahaan yang menunjukkan grafik menanjak. Kabar, kebangkrutan, ayah yang dulu disebar hanyalah prank bisnis tingkat tinggi untuk memancing ular keluar dari sarangnya, dan ular itu, Raka beserta keluarganya, sudah berhasil disingkirkan. Interkom di mejaku berbunyi. Suara sekretarisku, Sarah, terdengar ragu. Bu Andini, maaf mengganggu. Di lobi bawah ada 2 orang yang memaksa ingin bertemu ibu. Satpam sudah menahan mereka karena tidak ada janji dan maaf. Penampilan mereka agak mengganggu kenyamanan tamu lain. Tapi mereka berteriak-teriak mengaku sebagai keluarga ibu. Aku tersenyum tipis sambil memutar pena mahal di jariku. Siapa namanya? Sarah? Laki-laki bernama Raka dan seorang ibu tua di kursi roda yang terlihat sakit. Bu. Akhirnya mereka datang juga. Aku sudah memperkirakan ini. Biarkan mereka naik. Sarah. Suruh satpam kawal ketat. Masukkan ke ruang rapat kecil di luar ruangan saya. Jangan kasih minum sebelum saya datang. Baik, Bu. Aku tidak langsung menemui mereka. Aku membiarkan mereka menunggu selama 1 jam. Biar mereka merasakan bagaimana rasanya menunggu belas kasihan. Sesuatu yang dulu sering mereka lakukan pada pengemis yang datang ke rumah kami. Sambil menunggu, aku membuka tabletku, membaca laporan detektif swasta yang sempat kusewa iseng-iseng untuk memantau nasib Raka. Hidup mereka benar-benar hancur lebur. Seminggu setelah diusir,
Raka datang ke kantor lamanya dengan percaya diri, mengira dia masih menjabat sebagai manajer pemasaran. Dia tidak tahu bahwa posisinya di sana adalah titipan ayahku. Begitu kami bercerai, ayah mencabut rekomendasi itu. HRD langsung memecat Raka hari itu juga dengan alasan efisiensi dan kinerja buruk. Tanpa pesangon besar, tanpa surat rekomendasi. Raka yang sombong, yang tidak punya skill nyata selain menjilat, kini menjadi pengangguran. Ibu Wati lebih tragis. Guncangan mental karena jatuh miskin, ditambah pola makan buruk di kontrakan kumuh, membuatnya terserang stroke ringan. Mulutnya sedikit miring, bicara tak lagi jelas, dan separuh tubuhnya lemah. Teman-teman sosialitanya langsung memblokir nomornya begitu tahu dia tak bisa lagi ikut arisan berlian. Dia kini hanyalah wanita tua sakit-sakitan yang menjadi beban bagi anaknya yang pengangguran. 1 jam berlalu. Aku merapikan blazerku, mematut diri di cermin. Cantik, berkelas, dan berkuasa. Aku berjalan menuju ruang rapat kecil itu. Saat aku membuka pintu, bau apek langsung menyergap hidungku. Bau keringat yang bercampur dengan bau minyak angin murah. Raka duduk di kursi dengan gelisah. Dia terlihat kurus, matanya cekung, rambutnya agak gondrong tak terawat. Kemejanya terlihat kusut dan ada noda kuning di kerahnya. Di sebelahnya, Ibu Wati duduk terkulai di kursi roda bekas yang rodanya sudah karatan. Wajahnya yang dulu angkuh kini layu, matanya nanar. Begitu melihatku masuk, Raka langsung berdiri. Matanya berbinar, seolah melihat malaikat penyelamat. Andini. Raka melangkah maju hendak memelukku, tapi langkahnya terhenti saat 2 satpam berbadan tegap di belakangku berdeham keras. Raka mundur, meremas tangannya sendiri. Din, kamu cantik banget, beda banget sama terakhir kita ketemu. Aku tidak membalas pujian itu. Aku duduk di ujung meja yang berseberangan dengan mereka, menjaga jarak aman agar bau mereka tidak menempel di bajuku. Ada perlu apa? Tanyaku datar. Waktuku mahal. Aku ada meeting dengan investor 15 menit lagi. Din, tolong kami. Raka langsung bersimpuh. Ya, dia berlutut di lantai berkarpet tebal itu. Laki-laki yang dulu membusungkan dada saat mentalaku, kini berlutut seperti hamba sahaya. Kami nggak kuat, Din. Ibu sakit. Stroke. Butuh obat, butuh terapi. BPJS kami nunggak. Nggak bisa dipakai. Aku dipecat, Din. Nggak ada yang mau terima kerja. Ibu Wati di kursi roda berusaha bicara, suaranya perat dan tidak jelas. Din nih maaf. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang miring. Dia menangis. Tangan keriputnya berusaha menggapai tanganku, tapi jarak kami terlalu jauh. Aku menatap mereka tanpa emosi. Dulu, wanita tua ini yang menghina masakanku. Dulu, dia yang bilang aku pembawa sial. Sekarang dia mengemis maaf? Ibu bilang apa? Raka? Tanyaku pura-pura tidak paham. Ibu minta maaf, Din. Ibu nyesel. Ibu kualat, Raka menerjemahkan dengan suara serak menahan tangis. Din, tolonglah. Kami nggak minta rujuk kok. Aku tahu diri. Tapi tolong, pinjami kami uang. Buat berobat ibu. Buat makan. Adik-adikku juga nggak mau bantu. Mereka malah ngusir kami dari kontrakan Bude Marni karena kami nggak bisa bayar iuran listrik. Pinjam? Aku mengangkat alis. Jaminan apa yang kamu punya? Mas? Bang saja butuh agunan. Kamu punya apa? Ginjal? Raka terdiam. Wajahnya pucat. Atau kamu mau jual harga dirimu? Lanjutku kejam. Oh lupa, harga dirimu sudah habis waktu kamu diusir satpam komplek 3 bulan lalu. Andini, aku ini pernah jadi suamimu. Masa kamu nggak punya hati sedikit pun? Raka mulai emosi, watak aslinya muncul lagi. Hati. Aku tertawa kecil. Hatiku sudah mati, Mas. Dibunuh oleh talak 3mu dan tawa ibumu di pesta itu. Ingat kata-katamu? Level kita beda. Keluargamu miskin. Nah, sekarang buktikan kalau kamu kaya. Orang kaya kok minta sumbangan ke orang miskin? Raka menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang hebat. Dia menangis.
Tangisan kekalahan yang mutlak. Dia sadar, kata-katanya dulu adalah bumerang yang kini menebas lehernya sendiri. Aku membuka laci tasku, mengambil sebuah amplop putih tebal. Aku meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya pelan ke arah Raka. Mata Raka langsung membelalak menatap amplop itu. Dia mengira itu tumpukan uang tunai yang banyak. Tangan gemetarnya langsung menyambar amplop itu. Ini uang buat kami, Din, tanyanya penuh harap. Buka saja, perintahku. Raka merobek amplop itu dengan kasar. Isinya bukan uang ratusan juta seperti harapannya. Isinya hanya uang tunai 2 juta rupiah dalam pecahan 50 ribuan, dan selembar kertas daftar panti sosial milik pemerintah. 2 juta? Raka menatapku bingung dan kecewa. Din, biaya terapi ibu sekali datang aja 500 ribu. Ini cuma cukup buat makan seminggu. Itu bukan pinjaman, kataku dingin, berdiri dari kursiku. Itu sedekah. Zakat mal dari penghasilanku bulan ini. Aku berikan pada fakir miskin yang membutuhkan. Anggap saja kalian termasuk dalam golongan mustahik, penerima zakat. Dan kertas itu, aku menunjuk daftar panti sosial. Itu alamat panti Ureda gratis yang dibiayai pemerintah. Kalau kamu nggak sanggup urus ibumu, antar ke sana. Di sana dia akan diurus, dikasih makan, dan diajari tobat. Daripada luntang-lantung di jalan. Wajah Ibu Wati memerah padam, air matanya makin deras. Dihina sebagai penerima zakat dan disuruh masuk panti jompo, adalah tamparan keras bagi egonya yang tersisa. Tapi dia tidak bisa marah. Dia tidak punya daya. Kurang ajar kamu, Andini, desis Raka, tapi tangannya tetap menggenggam erat uang 2 juta itu. Dia butuh uang itu. Dia tidak sanggup melemparnya kembali ke wajahku. Sudah, kan? Aku menekan tombol interkom. Sarah, panggil keamanan. Tamu saya sudah selesai. 2 satpam masuk kembali ke ruangan. Silakan keluar, kataku sambil memunggungi mereka, menatap kembali ke arah jendela kaca. Dan jangan pernah injakan kaki kotor kalian di kantorku lagi. Kalau kalian datang lagi, aku akan laporkan sebagai gangguan keamanan. Andini, tunggu. Din. Raka berteriak saat diseret keluar oleh satpam. Suara roda kursi roda Ibu Wati yang berdecit terdengar menjauh, diiringi suara tangis penyesalan yang terlambat. Setelah pintu tertutup dan suasana kembali hening, aku tidak merasa sedih. Aku juga tidak merasa bahagia berlebihan. Aku hanya merasa lega. Utang rasa sakit hatiku sudah lunas dibayar tunai. Aku kembali duduk, menyesap tehku yang mulai dingin. Rasanya masih manis. Semanis karma yang baru saja kuhidangkan. 6 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir kami di kantor. Kehidupanku sudah sepenuhnya pulih, bahkan melesat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rumah Mewahu, tempat di mana drama talak 3 itu terjadi, sudah kurenovasi total. Aku tidak sudi melihat jejak-jejak Raka di sana. Dinding-dinding yang dulu dicat warna krim kesukaan Ibu Wati, kini kubah menjadi putih bersih minimalis dengan aksen kayu yang hangat. Sofa tempat Raka biasa bermalas-malasan sudah kubakar secara harfiah di halaman belakang, dan kuganti dengan furnitur custom yang jauh lebih elegan. Taman belakang yang dulu terbengkalai karena Raka malas merawatnya, kini kubah menjadi oasis pribadi dengan kolam ikan koi dan gazebo, tempat aku biasa meditasi atau membaca buku. Disinilah aku berada sekarang, duduk santai di sore hari yang cerah, menikmati secangkir teh chamomile sambil memandang langit yang mulai jingga. Bisnisku meledak. Setelah mengambil alih kendali penuh, aku melakukan rebranding besar-besaran pada perusahaan ayah. Ternyata, ide-ideku yang dulu sering diremehkan Raka, "Alah, kamu tahu apa soal bisnis, kamu kan cuma ibu rumah tangga," justru menjadi kunci kesuksesan perusahaan di era digital ini. Kami baru saja memenangkan tender nasional, dan valuasi perusahaan naik 3 kali lipat. Ayahku, yang kini menikmati masa pensiunnya dengan bermain golf, sering berkata sambil tertawa, ternyata membuang Raka adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah kita lakukan, Nak. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Notifikasi berita dari sebuah akun gosip lokal muncul di layar. Judulnya menarik perhatianku, viral. Mantan suami, Sultan, dikejar debt collector pinjol di Pasar Senen. Jempolku bergerak membuka tautan itu.
Sebuah video amatir yang buram tapi cukup jelas menampilkan sosok Raka. Dia memakai kaos lusuh dan topi kumal, sedang berlari kencang di tengah keramaian pasar. Di belakangnya, 3 orang penagih utang berbadan besar mengejarnya sambil berteriak-teriak kasar. Raka tersandung keranjang sayur, jatuh tersungkur ke aspal yang becek. Dia dipukuli, dimaki-maki di depan tontonan orang banyak. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Dia memohon ampun sambil menangis ketakutan. Di kolom komentar, netizen menghujat tanpa ampun. Ini kan si Raka yang dulu viral nyerain istri demi harta? Mampus. Karma Israel, Bung. Lagian gaya elit ekonomi sulit. Utang pinjol buat judi slot pasti nih. Aku menutup video itu sebelum selesai. Tidak tega? Sedikit. Tapi lebih banyak rasa jijik. Raka benar-benar jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Uang 2 juta yang kuberikan waktu itu pasti habis dalam sekejap. Dan bukannya dipakai untuk modal usaha kecil-kecilan, aku yakin dia pasti memakainya untuk judi online lagi, berharap bisa kaya mendadak dan membalas dendam padaku. Bodoh. Keserakahan memang obat yang tidak ada penawarnya. Dan Ibu Wati? Kabar terakhir yang kudengar dari Tante Rina, yang tiba-tiba rajin menghubungiku untuk menjilat, Ibu Wati kini tinggal di sebuah petak kontrakan sempit sendirian. Raka jarang pulang karena takut ditangkap debt collector. Ibu Wati hidup dari belas kasihan tetangga kontrakan yang memberinya makan sisa. Dia sering terlihat duduk melamun di teras, memanggil-manggil namaku, Andini, Andini masakin ibu rendang. Sebuah penyesalan yang sudah menjadi senewen. Hujan rintik-rintik mulai turun, memecah lamunanku. Aromanya, petricor, mengingatkanku pada sore itu. Sore di mana mereka diusir di bawah hujan deras. Bedanya, sore ini aku tidak lagi merasa marah. Hujan ini terasa damai. Aku berdiri, berjalan menuju pagar balkon lantai 2. Aku menatap kompleks perumahan elit ini. Dulu, aku merasa terkurung di sini, menjadi sapi perah bagi keluarga yang tidak tahu terima kasih. Sekarang, aku adalah ratu di istanaku sendiri. Aku teringat kata-kata Raka dulu, sekarang kamu bukan level kita lagi. Dia benar. Aku memang bukan level mereka. Aku tidak pernah selevel dengan mereka. Aku berada jauh di atas, bukan karena hartaku, tapi karena hatiku yang tidak pernah merendahkan orang lain saat berada di atas, dan tidak pernah mengemis saat diuji di bawah. Ayahku benar soal kebangkrutan, itu. Itu adalah saringan terbaik. Kekayaan bisa dicari, Nak, kata ayah dulu. Tapi kesetiaan saat susah, itu barang langka yang tidak dijual di toko manapun. Aku tersenyum lebar, menghirup udara sore yang segar dalam-dalam. Raka dan keluarganya telah mengajarkanku pelajaran paling berharga, bahwa mencintai diri sendiri adalah kewajiban sebelum mencintai orang lain. Dan membuang sampah pada tempatnya. Dalam hal ini, membuang manusia toksik dari hidupku, adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Aku mengangkat cangkir tehku ke udara, bersulang untuk diriku sendiri. Selamat tinggal, masa lalu. Terima kasih sudah menjadikanku sekuat baja. Aku menyeruput tehku sampai habis, lalu berbalik masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang. Pintu kaca di belakangku tertutup rapat, mengunci semua kenangan buruk di luar sana, membiarkannya hanyut bersama air hujan keselokan, tempat di mana Raka dan kesombongannya kini berada.